Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, tanamkanlah Al-Quran di dalam dada kami ini ya Allah ya Rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Insyaallah kita semua yang memperingati nuzulul Quran senantiasa mendapat berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik itu pelaksananya, baik itu panitianya, baik itu yang membikin kuenya, ibu-ibu tadi sibuk semuanya, bapak-bapak semuanya yang pada hadir. Insya Allah para malaikat menyaksikan kita dengan penuh kegembiraan di malam insya Allah memperingati nuzul Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu, kenapa begitu sangat penting memperingati nuzulul Quran? Kemarin ada nih yang menyambut dan memperingati itu beda. Kalau menyambut berarti sebelum, kalau memperingati berarti setelahnya. Nah, posisi kita sekarang ini adalah memperingati nuzulul Quran. Ayo, kemarin dengan berbagai macam daerah sudah menyambut Ramadan, dan Masya Allah yang pada malam ini Masjid Agung Hidayatullah Atambua memperingati juga dengan nuzulul Quran. Kok kira saya tidak ada, ternyata ada tahu. Baik. Subhanallah, kenapa begitu sangat penting? Yang pertama, supaya kita memperkenalkan kepada masyarakat, kepada umat Islam, khususnya kepada anak-anak kita, bahwa inilah Al-Quran, inilah Al-Quran, ini turun apa yang kita baca memang betul-betul memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Bukan hanya turun begitu saja langsung jadi satu, tidak, memiliki proses yang sungguh luar biasa. Pertama dulu, daripada Bapak, daripada sembarang kita ceritakan sama anak-anak kita sesuatu yang tidak bermanfaat, sejarah-sejarah yang tidak bermanfaat, sing apa ninyo novel, kalau bukan novel cerpen itu loh Bapak. Coba yang acara-acara begini bagus supaya anak-anak gesit terhadap Al-Quran. Bapak-bapak juga yang sudah khatam Al-Quran yang tambah semangat membaca Al-Quran. Ini yang Bapak baca setiap hari, habis tarawih, habis asar, habis zuhur,
Bapak baca di rumah, ini Bapak luar biasa. Tidak segampang itu langsung jadi mushaf. Tidak segampang itu, Pak. Makanya mohon maaf, bukan ria, Pak, bukan ria. Saya niat sama Allah, selama saya di atas buah tamat Al-Quran 3 kali, Pak. Selama saya di atas buah 10 hari. Ada. Selama saya di 10 hari, Pak, saya kasih tamat Al-Quran 3 kali, Pak. Bukan ria, tapi kenapa? Dorongan untuk membaca Al-Quran. Cinta terhadap Al-Quran, Bapak. Itu poin yang pertama dulu. Begitu sangat pentingnya. Apalagi disambung juga dengan lomba-lomba begitu, Pak. Lomba hafiz Quran, lomba azan, lomba kuntu. Ini kan luar biasa, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo. Nuzulul Quran itu artinya peristiwa turunnya Al-Quran. Hampir semua ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. 4 mazhab saja, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua sepakat bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya turun di bulan Ramadan. Berapa? Kitab Taurat, Zabur, apa lagi? Apa lagi? Injil, apa lagi? Al-Quran. Semua kitab yang Allah turunkan itu semua di dalam Al-Quran. Di bulan Ramadan. Itu semuanya menyangkut tauhid. Taurat mengesahkan Allah. Zabur demikian juga. Injil Nabi Isa begitu juga. Cuma terjadi namanya perubahan, pembaharuan. Ada mengkotak-atik sehingga apa yang terjadi? Menyembah selain Allah. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah, semua di dalam bulan Ramadan, semua terjadi di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan, Al-Quran juga demikian. Di bulan Ramadan juga Allah turunkan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke Baitul Izzah. Ibu bapak, Baitul Izzah itu artinya itu suatu rumah yang ada di langit. Ini tempatnya Al-Quran transit. Baitul Izzah. Baitul Izzah ini tempatnya Al-Quran transit. Maka melalui sinilah dari Baitul Izzah turun ke mana? Ke langit dunia. Sama dunia, turun ke langit dunia. Disinilah kemudian Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Al-Quran turun di Arab, makanya berbahasa Arab. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu wahyu yang pertama turun, wahyu yang pertama turun itu dibawa oleh malaikat Jibril. Itu ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Coba Pak, tidak langsung jadi musafah. Turun di Gua Hira, ini wahyu pertama, Pak. Wahyu pertama yang membawanya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berada di Gua Hira itu, berada di Gua Hira untuk menerima wahyu saja itu. Makanya wahyu yang pertama turun adalah apa? Iqra. Iqra. Iqra artinya membaca. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Coba. Itu sampai 5 ayat. Iqra artinya bacalah. Di sini Bapak Ibu, Iqra artinya bacalah. Di sini sifatnya umum. Sifatnya umum di sini Bapak. Allah tidak bilang bacalah ini, baca kitab ini, baca ini, tidak. Ini sifatnya umum. Makanya mohon maaf, ada orang ulama tafsir memberikan penjelasan. Salah satu di antaranya adalah siapa? Itu tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau menyampaikan makna daripada Iqra di situ bacalah, ini sifatnya umum, perintah untuk membaca. Membaca keadaan, membaca situasi,
belajar dari pengalaman, belajar dari buku kita. Semua itu adalah membaca. Makanya mohon maaf, ada namanya membaca psikologi, itu juga membaca. Secara umum Allah sampaikan. Tetapi ingat, semua apa yang kita baca, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba Masya Allah. Dan memang kita semua di sini, semua manusia dianjurkan ketika beraktivitas, setiap apapun yang kita lakukan. Nah, juga ini penafsiran dari Prof. Abu Yahya. Beliau menyampaikan makna daripada Iqra di sini adalah setiap kita melakukan aktivitas, maka jangan lupa sebut dulu nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Allah yang menciptakanmu. Mau berangkat kerja, sebut nama Allah. Mau berangkat pergi beribadah, sebut nama Allah. Supaya apa? Berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang terjadi sama kita. Itu loh. Ini turun wahyu pertama ketika di Gua Hira. Oh ini loh Pak, kalau mau dibahas. Oh panjang Bapak. Berapa itu baru jam. Masya Allah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita singkat saja Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Karena begini katanya. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahyu pertama ini, alhamdulillah rabbil alamin. Ketika Al-Quran turun, maka apa yang terjadi? Rasulullah menggunakan mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada seluruh yang ada di kalangan orang-orang di Makkah pada waktu itu. Al-Quran turun secara beransur-ansur. Maknanya apa? Supaya, mohon maaf, supaya Rasulullah mudah menghafalnya. Makanya Al-Quran turun secara beransur-ansur sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Iya, ketika Rasulullah disuruh membaca, Iqra, bacalah. Apa dia bilang Rasulullah? Mama Nabi Qori, aku tidak tahu membaca, aku tidak tahu membaca. Wahai malaikat Jibril, dipeluk lagi kalau itu malaikat Jibril alat-alat. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Rasul dipeluk. Rasulullah dipeluk sekarang. Iqra. Dia bisa nih malaikat Jibril. Iqra, baca. Tak tahu ni. Iqra, bacalah. Mama Nabi Qori, aku tidak tahu membaca. Kenapa dia namanya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka malaikat Jibril mengajarkan, alhamdulillah, kemudian Rasulullah bisa membaca dan dibaca sampai seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukanlah Rasulullah itu Pak, bukanlah Rasulullah itu buta huruf, bukan Pak. Secara maknawinya kita diajarkan oleh Allah bahwa segala sesuatu yang kita inginkan membutuhkan sebuah proses. Itu Pak. Al-Quran saja mau dihafal butuh proses, tidak langsung. Rasulullah saja sebagai kekasih Allah saja langsung, mohon maaf, butuh proses. Saya tidak hafal, saya tidak tahu. Padahal tahu itu. Kenapa? Allah yang mengizinkan. Jangan dulu kasih pelajaran kepada manusia bahwa ingat, prosesmu itu sangat penting dalam kehidupan. Itu loh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang terjadi suatu makna yang luar biasa. Hikmah daripada nuzul Quran adalah apa? Yang pertama, maaf Pak, saya minum dulu. Minum saya Pak, susah apa pote. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, sebelum kita ke hikmah nuzul Quran, Al-Quran itu ketika diturunkan itu, Al-Quran ditulis melalui apa? Pelapang kurma. Al-Quran ditulis di papan-papan, di daun-daun. Jadi itu bapak yang baca tidak langsung seperti itu Pak. Kapan terjadi modifikasi? Kapan terjadi pengumpulan Al-Quran? Ketika banyak para penghafal gugur di perang Yamamah. Ratusan para penghafal Al-Quran yang gugur ketika perang Yamamah.
Maka Utsman bin Affan muncul idenya. Dia kumpulkan, ya ma'asyiral muslimin. Iya. Kita melihat kondisi saat ini, dikhawatirkan jangan sampai banyak gugur para penghafal Al-Quran, sehingga apa yang terjadi, hilangnya Al-Quran sedikit demi sedikit. Maka dengan itu, ini instruksi Utsman bin Affan. Marilah kita sama-sama untuk menjunjung tinggi menegakkan agama Allah lewat apa? Hudan linnas, lewat Al-Quran ini. Mari kumpulkan semua apa yang wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Kita kumpulkan satu mushaf dan kita catat. Coba Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Itu Al-Quran dulu tidak punya baris. Pada zaman Rasulullah itu Al-Quran belum punya baris. Di mana ketika ada barisnya? Ketika terjadi pada Utsman. Karena kenapa? Dikhawatirkan nanti orang tidak tahu membaca. Nah kita lagi pada kita membaca, pasti kadang kita tidak tahu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah makin sejak terakhir. Nanti kita lanjutkan lagi dengan insyaallah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, hikmahnya adalah apa? Yang pertama, hikmah nuzul Quran ini adalah sebagai dan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Makanya Bu, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada masalah kita dan sebagainya kepada Al-Quran. Yang kedua, hikmah yang kedua daripada nuzul Quran ini adalah apa? Yaitu sebagai pemersatu umat, sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Di hikmah yang kedua ya, daripada nuzul Quran ini adalah sebagai pemersatu umat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Bagaimana luar biasa pemersatu umat ini? Al-Quran semuanya sama. Apa yang ada di Makassar begitu tonji orang nak baca. Apa yang ada di Makkah begitu juga nak baca. Tidak mungkin di Arab wasyamsi, di NTT wasyamsu. Tidak mungkin di Makassar itu Bapak Arab membaca wasyamsi, kita di sana wasyamsyahad. Terlupa, semuanya sama. Makanya ulama memberikan suatu hikmah bahwa salah satu hikmah di antara hebatnya Al-Quran adalah bersatu umat, khairul umat. Coba Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti subuh kita lanjut Pak, karena maksudnya ini panjang sekali. Ini Bapak Ibu kita perlu masuk kepada bagaimana ini ketika Al-Quran ditulis, bagaimana ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Sejarah panjang sekali. Yang terpenting adalah kita gembira memasuki nuzul Quran ini, kita memperingatinya setidaknya buat anak-anak kita. Masya Allah, alhamdulillah, ilham. Walaupun kemarin punya perlombaan Bapak Ibu, walaupun Masya Allah luar biasa antusiasme untuk anak-anak apa? Kalau mana tidak hafal kiasan kesantongi, Allahu Akbar, Akbar, la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Luar biasa anak kita. Baru satu saya makanya saya video, saya kirim ke Makassar. Nih contoh Tamu ini anak-anaknya. Bos salah-salah. Itu tuh bilang. Saking pedenya itu Pak Eropannya puasa. Saking pedenya itu anak tadi. Ada satu itu ada anak-anak itu mendaftar itu. Saya bilang, siapa dah? Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas. Susah sampai Pak. Takut terus. Apalagi kalau kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, na'budu ma battum wa la na'budu ma battum. Tahdinukum lakum wa la antum a'buduna ma a'budu. Lakum dinukum wa la ma a'budu. Apa itu? Sekode juga. Bos, kapan sampai itu? Adik-adik, ya, lakum dinukum waliyadin. Itu lah Pak. Tapi bukan persoalan itu Pak. Salah dan tidaknya. Yang penting motivasi mereka untuk menyambut Al-Quran. Ini sungguh luar biasa dan kita akan apresiasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Salam seperjuangan, salam pemersatu umat. Insyaallah. Wallahu